Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang menuntun kita ke jalan yang benar, aman serta barokah. Baiklah, perkenalkan nama saya Ratna, NIM 1201601. Saya dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen dengan materi perilaku konsumen 1. Baiklah, yang pertama, membacakan surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adama khuzu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu wasyarabu wa la tasrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kandungan dari ayat tersebut menjelaskan tentang perintah adab kepada anak atau cucu Adam untuk memakai pakaian yang indah ketika ingin memasuki masjid untuk beribadah kepadanya. Kemudian makan dan minumlah, dan jangan pula berlebih-lebihan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang berlebihan. Selanjutnya membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya, setan itu musuh nyata bagimu. Pokok kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 168 adalah seruan untuk memakan makanan yang halal, lagi baik yang sudah disediakan oleh Allah. Selain itu, terdapat pula seruan untuk tidak mengikuti langkah setan, atau utamanya dalam menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, karena mereka akan selalu menyesatkan manusia. Selanjutnya, Quran Surah Al-An'am ayat 118 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma zukirasmullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Yang artinya, maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Surah Al-An'am ayat 118 menjelaskan tentang persoalan makanan yang banyak diperdebatkan oleh orang-orang musyrik. Dalam surah Al-An'am ayat 118 juga menjelaskan seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Mengapa kami boleh memakan daging hewan yang kami sembelih sendiri dan tidak boleh memakan hewan yang dimatikan oleh Allah?" Terdapat juga Quran Surah Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yattabi'unar rasulan nabiyyal ummi yallazi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum anil munkari wa yuhillu lahumut tayyibati wa yuharrimu alaihimul qaba'isa wa yada'u anhum israhum wal ghalalallati kanat alaihim fala zina amanu bihi wa azzaruhu
ونساره واتبعون نور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون, yang artinya orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kandungan dari ayat tersebut adalah mengenai perintah untuk mengimani dan memuliakan Rasulullah SAW serta mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran sehingga menjadi orang-orang yang beruntung. Selanjutnya terdapat Quran Surah Al-Isra ayat 29 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutaha kullal basti fataq'uda maluman mahsura, yang artinya, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelunggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Pada surah Al-Isra ayat 29 secara tersirat mengandung arti bahwa dalam konsumsi atau mengeluarkan harta tidak boleh kikir dan tidak boleh berlebih-lebihan atau boros. Hal ini berarti konsumsi tidak hanya selain untuk kebutuhan duniawi tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan akhirat. Konsumsi di sini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi tapi juga harus ingat kebutuhan orang lain. Selanjutnya membacakan surah Al-Maidah ayat 87 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tudu innallaha la yuhibbul mu'tadin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ayat 87, Allah menyerukan kepada orang-orang yang beriman agar tidak mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggan menghalangi diri mereka dengan jalan bernazar atau bersumpah atau apa saja untuk melakukan apa-apa yang baik, indah, lezat, atau nyaman yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan, dan jangan juga memaksakan diri untuk melampaui batas kewajaran karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan melimpahkan rahmatnya kepada orang-orang yang melampaui batas. Selanjutnya membaca surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyibaw wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin, yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Pokok kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 168, seruan untuk memakan makanan yang halal, lagi baik yang sudah disediakan oleh Allah. Selain itu, terdapat pula seruan untuk tidak mengikuti langkah setan atau utamanya dalam menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, karena mereka akan selalu menyesatkan manusia. Selanjutnya, terdapat Quran Surah Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi ligairillah wa manittura khaira baghi wala adin fala isma alaih,
Innallaha ghafurur rahim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih atau disebut nama Allah selain Allah, tapi barang siapa dalam keadaan terpaksa atau memakannya sedang tidak menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat 173 menyebutkan bahwa ada 4 hal yang mengharamkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama, bangkai, yaitu binatang yang mati bukan karena proses penyembelihan yang dibenarkan oleh syar'i. Yang kedua, darah dari binatang yang mengalir, daging babi secara totalitas, baik itu daging, lemak, kulit, bulu maupun tulangnya. Yang ketiga, binatang yang disembelih tidak sesuai dengan tuntunan agama. Semua itu haram untuk dimakan kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa dan dalam batas yang wajar dalam rangka mengatasi kedaruratan demi untuk menyambung hidup yang bersangkutan. Penyambutan secara tegas atas 4 hal ini tersebut merupakan hal-hal yang buruk dan juga membahayakan buat perkembangan baik itu jasa maupun kewajiban seorang mukmin. Selanjutnya membacakan surah Al-Maidah ayat 87 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ayat 87 mengandungkan Allah menyuruhkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggan menghalangi diri mereka dengan jalan bernazar atau bersumpah atau apa saja untuk melakukan apa-apa yang baik, indah, lezat atau nyaman yang telah Allah Subhanahu wa taala halalkan, dan jangan juga memaksakan diri untuk melampaui batas kewajaran karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan melimpahkan rahmatnya kepada orang-orang yang melampaui batas. Terdapat juga Quran Surah Al-Maidah ayat 96 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis sayyarah wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtu huruma wattaqullahallazi ilaihi tasyaharun. Yang artinya dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kepadanya kamu akan dikumpulkan atau dikembali. Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah menghalalkan bagi kalian memburu hewan yang hidup di air dan mengonsumsi ikan laut yang terlempar ke darat, baik dalam kondisi hidup maupun mati, baik bagi penduduk setempat maupun bagi orang yang sedang dalam perjalanan sebagai bekal. Dan Dia mengharamkan baginya kalian memburu hewan buruan darat selama kalian sedang berihram dalam haji atau umroh, dan bertakwalah kalian kepada Allah dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, karena kepadanya kalian akan dikembalikan kepada hari kiamat kelak. Kemudian Dia akan memberi kalian balasan yang setimpal dengan amal perbuatan kalian. Selanjutnya, apa yang Anda ketahui tentang perilaku konsumen menurut para ahli? Menurut Geraint Zalman and Melanie, perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan atau proses dan hubungan sosial yang dilakukan individu, kelompok, dan organisasi dalam menggunakan suatu produk atau lainnya sebagai suatu akibat dari pengalamannya dengan produk, pelayanan, dan sumber-sumber lainnya. Sedangkan menurut Geraint Zalman dan Melanie Wellendorf, bahwa
Perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses pengevaluasi, memperoleh, penggunaan, atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa. Menurut James F. Angel, berpendapat bahwa perilaku konsumen definisikan sebagai tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomis termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan tersebut. Yang terakhir, menurut Schiffman and Canuck, perilaku konsumen diartikan sebagai perilaku yang diperhatikan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka hadapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Manfaat perilaku konsumen bagi perusahaan yang pertama, mengurangi risiko terhadap bisnis Anda. Salah satu manfaat utama adalah dapat menafsirkan beberapa risiko yang akan timbul terhadap bisnis andalan, membantu untuk meminimalisir risiko tersebut. Maka dari itu, konsumen adalah aspek terpenting dalam kelangsungan sebuah bisnis. Yang kedua, sebagai bahan pengumpulan feedback. Feedback merupakan komentar atau masukan yang sangat penting terhadap perkembangan bisnis. Dengan adanya feedback dari konsumen, kita dapat mengevaluasi secara keseluruhan tentang performa bisnis. Yang ketiga, sebagai dasar penggunaan sumber daya produktif dan efektif. Memahami tentang perilaku konsumen membantu suatu bisnis untuk berorientasi pada konsumen. Untuk itu, dengan memahami apa yang konsumen inginkan, bisnis akan lebih mudah untuk memilih sumber daya mana yang dibutuhkan dan sumber daya mana yang tidak dibutuhkan. Sehingga dengan cara seperti ini, kita dapat memastikan penggunaan sumber daya yang lebih produktif, efisien, dan efektif. Yang keempat, sebagai dasar membuat strategi pemasaran yang tepat. Melalui penelitian perilaku ini, sebuah bisnis dapat memperoleh pemahaman yang lebih detail tentang siapa konsumen Anda, dan apa yang harus Anda jalankan. Yang kelima, upaya menciptakan loyal customer. Kesukaan suatu bisnis sangat tergantung pada loyalitas konsumen. Idealnya, konsumen yang loyal akan terulang kali membeli produk atau menggunakan layanan kita, walaupun mungkin mereka tidak membeli dalam jumlah banyak, tapi mereka melakukan berulang kali. Pembelian dari konsumen loyal ini bisa menjadi salah satu sumber pemasukan utama. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor pribadi. Faktor ini termasuk minat dan pendapat seorang sebagai konsumen. Secara khusus, faktor ini juga mempengaruhi oleh faktor demografi seperti usia, jenis kelamin, budaya, profesi, latar belakang, dan sebagainya. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis meliputi respon individu berdasarkan persepsi dan sikapnya terdapat campaign. Secara khusus, faktor ini juga termasuk persepsi dan sikap individu tentang kebutuhan sebagai konsumen. Yang ketiga, faktor sosial. Faktor ini meliputi pengaruh lingkungan hingga pengaruh media sosial terhadap keputusan konsumen. Kelas sosial, pendapatan, dan tingkat pendidikan juga tercangkup dalam faktor ini. Faktor pribadi mempengaruhi perilaku konsumen dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada di dalamnya. Yang pertama, usia. Usia atau umur dalam siklus hidup memiliki dampak potensial pada perilaku pembelian konsumen. Jelas bahwa konsumen mengubah pembelian barang dan jasa dari waktu ke waktu. Pekerjaan. Pekerjaan seseorang memiliki dampak signifikan pada perilaku konsumen. Contohnya, seorang manajer pemasaran dari sebuah organisasi sedang mencoba untuk membeli setelah bisnis yang eksklusif, sementara pekerja tingkat rendah dalam organisasi yang sama membeli pakaian dengan pertimbangan utamanya adalah keawetannya. Yang ketiga, situasi ekonomi. Situasi ekonomi, konsumen memiliki pengaruh besar pada perilaku pembelian mereka. Jika menghasilkan dan tabungan pelanggan tinggi, maka akan membeli produk yang lebih mahal. Begitulah sebaliknya. Yang keempat, gaya hidup. Gaya hidup konsumen adalah faktor lain yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen.
Yang kelima, kepribadian. Kepribadian berbeda pada setiap orang dari waktu ke waktu, ke tempat-tempat. Oleh karena itu, hal ini sangat mempengaruhi perilaku pembelian pelanggan. Terdapat juga faktor psikologis. Yang termaksud dalam faktor psikologis adalah yang pertama, motivasi. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Setiap kebutuhan fisiologis, kebutuhan biologis, kebutuhan sosial, dan lain-lain. Sifat persyaratannya adalah beberapa lebih mendesak, sementara yang lain kurang mendesak. Oleh karena itu, kebutuhan menjadi motif ketika yang paling mendesak untuk memimpin individu untuk mencari kepuasan. Yang kedua, persepsi. Memilih, mengatur, dan menafsirkan informasi dengan cara menghasilkan pengalaman yang berarti di dunia disebut persepsi. Ada 3 proses persepsi yang berbeda yang merupakan perhatian selektif, distorsi selektif, dan retensi selektif. Yang ketiga, keyakinan dan sikap konsumen. Klien memiliki keyakinan dan sikap khusus terhadap produk yang berbeda karena keyakinan dan sikap semacam itu membentuk citra merek dan mempengaruhi perilaku pembeli konsumen sehingga pedagang tertarik kepada mereka. Sekian pada penjelasan perilaku konsumen satu. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang menarik, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.